Kesosialan pada waktu itu sudah sangat menurun. Orang nyimpen harta, nyimpen duit untuk dirinya sendiri. Saya rasa itu manusiawi, Bapak ya. Ini Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome dalam keadaan suasana mencekam seperti itu, dia malah keluarkan uangnya untuk apa? Beli rempah-rempah dan minyak buat merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus. Itu satu bagian yang saudara dan saya harus pahami. Orang yang mengerti arti kematian Kristus adalah orang yang mengerti arti berbagi. Orang yang mengerti arti bagaimana menjamah hati Tuhan. Dan itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya adalah orang-orang yang mengubah ambisi menjadi misi. Itu yang ada pada tiga orang ini. Dia tahu bahwa hidup Yesus telah mati bagi dia, Yesus telah mengorbankan nyawanya bagi dia. Sudah waktunya dia menunjukkan ekspresi kasihnya dengan apa? Perwujudan tindakan kasih, Bapak Ibu. Dia pergi beli rempah-rempah, beli pakai duit kan? Tidak ada beli pakai doa. Ada sudah. Berani mereka doa pakai dalam nama Yesus, wah, langsung ditangkap sudah. Mereka beli pakai duit. Tadi Pak Giarto ketinggalan dompet. Pak Giarto nggak pakai doa, pakai apa? Pakai duit. Nah, itu terjadi. Nah, menarik sekali. Wanita ini urunan beli rempah-rempah itu untuk Tuhan Yesus. Saudara, sesuatu yang indah, Yesus pernah berkata gini, biji itu akan tumbuh jadi banyak kalau dia mati. Itu diucapkan dalam keadaan saya ini punya nyawa cuma satu. Kalau saya mau jadi tuayan yang begitu banyak, saya harus mati. Itu sebuah kasih yang luar biasa. Sama dengan pribadi tiga wanita ini. Mungkin mereka punya uang sedikit, tapi ekspresi memberi atau pengorbanan itu justru pada waktu Anda dalam kekurangan, dalam waktu dalam keadaan tidak punya, lalu Tuhan minta yang kau punya, itulah disebut dengan giving. Itu disebut dengan namanya sacrifice. Itu disebut dengan namanya offering. Dan itu yang Tuhan cari, Bapak Ibu. Anda nggak akan pernah mengalami terobosan dalam ekonomimu yang sulit. Kalau selamat dalam ekonomi yang sulit, dalam pekerjaan yang sulit, Anda berfokus pada diri sendiri. Kenapa orang takut memberi? Jawabannya sangat simpel. Karena orientasi adalah kebutuhan, bukan orientasinya pada kerajaan Allah. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tunjukkan sama semua orang, ini loh dampak dari aku memberi. Memberi apa? Hidupku. Bukan cuma mujizat, bukan cuma kesembuhan, bukan cuma orang mati dibangkitkan, bukan, tapi hidup yang kuberi. Sehingga dia mengalami tuayan yang luar biasa. Kasih yang luar biasa membuat dia pun bangkit dari antara orang mati, jemaat. Dan yang luar biasa itu ditangkap oleh tiga wanita ini. Dia menabur dari kekurangannya, dia memberikan kehidupannya, dan sejarah kita berkata sampai mereka di masa tuanya mereka dipelihara Tuhan luar biasa. Dalam tengah-tengah krisis yang mencekam, mereka tidak pernah kekurangan. Anda bisa baca kitab Kisah Para Rasul. Mereka begitu diberkati dalam keadaan suasana aniaya. Itu sudah gampang, Bapak Ibu. Dan itu bagian Tuhan cari dalam diri kita. Mungkin hari ini kita nggak kena aniaya, orang siksa kita, tangkap kita kalau orang Kristen enggak. Mungkin aniaya kita berupa masalah. Mungkin tantangan datang dalam hidup kita. Mungkin pergumulan menimpa saudara, pekerjaan dan segala macam yang seakan-akan membuat kita takut untuk mengekspresikan tindakan kasih. Kita takut menabur, kita takut memberi, kita takut menolong orang. Aku juga perlu tolong kok, aku juga perlu dikasihani kok. Selama Bapak Ibu berorientasi pada kebutuhan, nggak akan pernah Bapak Ibu bisa melakukan apa yang dibuat oleh tiga wanita ini. Apalagi dibuat oleh Yesus, Anda nggak akan pernah bisa lakuin. Saya tinggal di Bontang itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Desember yang lalu istri saya sudah berkata, aku udah gak kuat dengan jemaat di Bontang ini. Karena jadi gembala itu sulit, Bapak Ibu ya. Dan kalau Anda berjemaat di sebuah gereja, saya sangat berpesan dalam nama Tuhan Yesus, hormati dan sayangi gembala saudara. Karena mereka itu melayani bukan karena pekerjaan, tapi karena panggilan. Hendaknya gampang jadi gembala. Apalagi kayak saya ini punya power untuk lari. Saya buang power itu, memilih untuk submit, untuk tunduk dengan Kristus, bertahan di Bontang, itu sulit. Sampai kadang-kadang tekanan yang menimpa kami sebagai gembala itu mengubah karakter istri saya. Itu sedikit banyak mengubah karakter istri saya. Saya kaget, Tuhan, istriku kok jadi begini Tuhan ya. Jadi suka kadang ngelamun, nangis sendiri, kadang juga berusaha untuk mengalahkan. Jadi kayak di psikisnya tuh terserang gitu Bapak Ibu. Saudara, Tuhan, aku tak pindah aja Tuhan, aku tak mau di Bontang. Udah, pas saya di Bontang ini melayani, saya dapat 12 tahun jadi gembala. 1 rupiah pun saya nggak ngambil uang Bapak Ibu. Sampai tadi sore saya mau jemaat ini masuk rumah sakit, jemaat nggak punya saudara.
Dan kami harus ngantar ke rumah sakit. Bukan cuma di situ, bayarin DP-nya. Nanti kalau tidak punya uang kami harus keluarkan, mau pakai kas gereja, saudara, diakonia terbatas Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau gembalanya yang tanggung jawab untuk menolong jemaat. Dan itu kami lakukan berkali-kali Bapak Ibu. Dalam keadaan kami sulit pada waktu itu pun kami sudah melakukannya sampai hari ini. Dan belum pernah ada pendeta yang ada di Bontang, ada 52 gereja yang berani mengundang tamu dari luar Kaltim khotbah di Bontang. Saya tahu kenapa? Untuk gerejanya sendiri loh Bapak ya, bukan pada event-event tertentu. Misalnya kalau Natal, mereka bisa begitu bikin panitia urunan. Kemudian ulang tahun gereja, mereka bisa bikin. Tapi kalau ibadah raya biasa, itu nggak ada yang berani untuk gerejanya sendiri. Kenapa? Mahal saudara. Transportnya, kalau taksinya saja sebelum ada bus atas, itu PP udah hampir 1,4 juta. Belum tiket pesawatnya saudara, belum makannya. Di Bontang tahu sendiri, tanya Pak Giarto, makan sana mahal saudara ya. Kalah-kalah tawan itu. Dan menarik sekali kami ada di sana. Sudah istilahnya gitu, kami ini nggak dapat apa-apa, disakiti melulu. Pakai baju lama salah. Oh, itu Pak Gembala semuanya pakai baju lama terus supaya dikasihani jemaat, belikan dia baju. Ntar pakai baju baru salah juga. Ih, pamer baju baru, nggak bikin jemaat tidak punya baju. Salah lagi. Nanti saya naik motor, pendeta nggak diberkati kalau naik motor itu khotbah berkat di mimbar. Salah lagi gitu. Nanti saya naik mobil, pakai kas gereja itu manipulasi keuangan itu beli mobil. Salah lagi saudara. Nanti khotbah berkat, khotbahnya berkat-berkat terus, tidak ada pengajarannya. Salah lagi. Nanti kalau pengajaran khotbah kok ngajar terus, tidak ada lucu-lucunya, bosan jemaat. Salah lagi saudara. Teman saya lucu lagi, ada gembala tidak punya anak. Apa itu gembala tidak punya anak? Kena kutuk itu. Jangan mau diberkati sama gembala tidak punya anak, nanti kamu transfer spirit tidak punya anak, mandul kamu nanti. Ya, repot saudara. Ntar gembala anaknya banyak, salah juga. Apa itu gembala anaknya banyak, ketahuan tidak tahan hawa nafsu itu. Ya kalau Ibu terjadi seperti itu gitu. Nah, dalam keadaan seperti ini kami berkata, Tuhan, kami bukan melayani, bukan karena ini pekerjaan, tapi karena memang ini panggilan. So that's why we keep stay in Bontang sampai hari ini. Kami tetap tinggal di Bontang sampai hari ini. Dan saya berkata, Tuhan, kami mengasihi jemaat Tuhan di sini. Kenapa? Karena kami mau hidup yang dibagi. Yang kedua yang dibuat oleh 3 wanita ini adalah Bapak Ibu, ini orang-orang yang punya iman. Ya. Berani menanggung resiko untuk mengiring Yesus. Mereka pergi ke kubur Yesus, ngapain? Kalau orang pergi ke kubur Yesus itu kan dijaga tentara saudara ya. Mereka pergi ke sana itu pasti kubur Yesus dan resikonya ditangkap saudara. Mereka nggak peduli. Mereka pagi-pagi benar pergi ke sana, matahari terbit dia. Kalau matahari terbit itu berarti kan muka mereka ketahuan. Loh iya kan? Mereka pergi matahari terbit, mereka pergi ke kubur Yesus, pasti pergi ke Yesus ini. Kamar saya mereka nggak takut saudara. Ada orang Kristen yang takut ke Yesus, mungkin bukan karena takut ditangkap atau enggak ya, takut miskin. Kalau kamu mau naik jabatan, ya apa namanya, harus tinggalkan Yesus, ikut agama kita. Dan rata-rata orang yang takut resiko ikut Yesus adalah orang-orang yang selalu di otaknya cuma satu, kebutuhan kenyamanan diri. Serius betul? Tak usah doa pagi, kenapa capek ngantuk? Kebutuhan saya Pak istirahat tidur. Padahal Tuhan rindu untuk menikmati rempah-rempahmu. Tuhan ingin menikmati sesaji dalam hidup kita, yaitu berupa pujian dan penyembahan kita. Tapi kita takut resiko kurang tidur nanti ke kantor ngantuk Tuhan. Takut resiko. Wanita ini tidak Tuhan. Aniaya berat model apapun tidak bisa menahan dia. Yesus mati gak takut resiko hanya untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Tapi kenapa kita takut resiko? Untuk mengasihi Tuhan, mana timbal balik saudara? Dan itu bagian seringkali kita mintanya Tuhan berkati saya, dan seringkali karena kebutuhan kita jadi takut untuk membuktikan kasih kita kepada Yesus. Satu kali saya diundang ke Manado, kemudian saya di-delay di Balikpapan sampai setengah 11 malam, pesawatnya belum berangkat, semua kafe udah tutup, jadi saya nunggu di depan pintu keberangkatan. Datang seorang ibu deketin saya, Pak Pendeta. Oh iya Bu, siapa ya? Dia bilang gitu. Saya pernah dengar Bapak khotbah, katanya gitu. Oh iya, mari Pak, makan coba kita kue. Sama Manado saudara. Saya makan kuenya, makasih Bu. Dia duduk di depan saya. Saya tanya, Ibu orang Manado? Oh iya no, masaknya tidak mendengar kita di suara, katanya gitu. Oh iya Bu, puji Tuhan. Oh di Manado?
Di gereja mana Bu? Saya mau pelayanan ke sana, saya bilang. Dia malu-malu, tersipu-sipu, dia bilang apa? Nyanda Pak Pendeta, kita nyanda ke gereja lagi. Loh, kok bisa Bu? Setahu saya itu orang Manado identik dengan gereja. Iya toh? Aneh kalau ada orang Manado nggak ke gereja Bu. Iya nanti dulu Pak Pendeta katanya. Iya nanti dulu Pak Pendeta. Loh, jadi dulu kita orang Kristen Pak Pendeta, kita sudah tinggal di Tondano, kita seorang susah Pak Pendeta. Terus jadi datang apa ini bapaknya anak-anak, cinta sama kita hati, lalu dia lamar kita sama kita orang tua, lalu kita orang tua sudah dikasih pohon kelapa, so banyak Pak Pendeta, usaha saya ikut agamanya bapaknya anak-anak, saya tinggal di Kabupaten Pasir, Balikpapan seberang, ikut usahanya bapaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak disalahin saudara. Karena kenapa? Takut miskin dikasih Tuhan. Takut resiko. Pada Yesus berkata, untuk mengikut Yesus kamu harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikut aku. Kata mengikut itu diulang dalam Lukas pasal 9 dan 3 itu 2 kali. Barang siapa mengikut aku, bla 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 bla, dan mengikut aku lagi ditulis. Artinya apa? Kata mengikut Yesus dengan you fix your eyes to Jesus. You arahkan mata saudara kepada Yesus. Gak perlu lihat kiri kanan, keadaanmu susah kah, ekonomimu susah kah, sakit seperti apakah, disembuhkan atau belum kah, dipulihkan atau belum rumah tanggamu saudara. Tapi ikut Yesus. Itu arti kata mengikut Yesus Bapak Ibu. Jadi kok berani ngambil resiko? Ada orang-orang yang gak berani. Aku takut kehilangan pacar saya. Kenapa? Aku takut diputus Pak Pendeta, makanya aku ikut dia. Takut resiko. Wanita ini memberikan hidupnya karena dia tahu kematian Yesus, tidak takut resiko. Dia mau membuktikan kasihnya dengan Yesus, dia tidak takut resiko. Dia tidak perlu ditangkap oleh banyak orang. Tentara-tentara Romawi khususnya, dia hanya membuktikan Tuhan, aku mengasihimu. Ini lihatku, aku mau memberikan rempah-rempah kepadamu. Rempah-rempah apa yang terakhir kau berikan sama Yesus? Yang itu sangat berisiko bagi saudara. Satu kali saya khotbah di Jogja, seorang ibu muda deketin saya sambil nangis. Kenapa Bu? Tolong diterima ya Pak. Ada apa Bu? Tuhan waktu berangkat saya berangkat ke gereja, Tuhan suruh saya semua uang di dompet saya suruh kasih ke Bapak untuk membangun gereja. Ibu yakin coba? Bapak kalau tolak ini saya akan pulang dengan tidak damai sejahtera. Satu tas kresek Ibu mau dimasukkan di dompet di dalam kaki saya itu. Tolong Pak diterima. Sekalipun saya nggak tahu, dia bukan orang kaya. Dia pulang naik ojek, dan hari itu dia pulang jalan kaki. Dia tidak takut resiko. Dia pulang jalan kaki. Sukacita buat saya Pak Pendeta. Saya tahu minggu kemudian, 1 minggu kemudian dia telepon saya, dia kasih tahu ada orang kasih dia sepeda motor baru sudah. Dahsyat ya. Amin. Takut resiko. Jadi hari ini untuk mengekspresikan kasih itu memang sudah ada resikonya. Dan seringkali resiko itu membuat kita takut untuk melakukannya. Tapi kalau karena cinta saudara, resiko macam apapun kau akan berikan dengan Tuhan. Itu bagian yang Tuhan cari. Yang ketiga, dia berikan adalah ini. Waktu dia mau berangkat ke taman kubur Yesus, Bapak Ibu, dia tanya loh sama orang-orang ini, teman-temannya ini, nanti kita di sana siapa yang mau menggulingkan batu yang gede itu? Bahkan dalam Injil Lukas dikatakan batu yang sangat besar itu. Itu tentara Romawi aja nggak bisa, apalagi 3 wanita yang lemah ini. Yang membuat saya heran gini, waduh. Sudah tahu ada tantangan di depan, sudah tahu ada penghalangan yang sangat besar, tapi toh mereka pergi juga. Masa nggak saudara? Ya, loh, kubur Yesus itu kan disegel sama materai kaisar, saudara. Tidak boleh orang buka, dan itu batu sangat besar, saudara. Lihat baik-baik ayat berikutnya. Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Wow, luar biasa saudara ya. Dari rumah dia pikir, wah, dan mereka tuh nggak ingat apa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Itu mereka tidak ingat, Ibu. Anda bisa baca di ayat bawahnya. Begitu mereka lihat batu terguling itu,